Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jaya dari kelas 3F TGSD. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah perubahan kurikulum pendidikan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2022. Baiklah, kita masuk pada kurikulum pertama, yaitu Rencana Pembelajaran tahun 1947. Jadi rencana pembelajaran tahun 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah itu pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut bahwa sejarah perkembangan kurikulum ini diawali dari tahun 1950. Ada dua hal pokok yang termuat dalam rencana pembelajaran tahun 1947 ini, di mana ada daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya plus garis-garis pengajaran. Selanjutnya yang kedua adalah rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Silabus ini mata pelajarannya lebih jelas dan seorang guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1968 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya itu ada 9 mata pelajaran. Yang keempat adalah kurikulum tahun 1975, di mana kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Materi, metode, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pendidikan. Kurikulum tahun 1975 ini banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuannya tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang keenam ada kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum pada tahun 1999. Kurikulum tahun 1994 ini berguna lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum tahun 1975 dengan kurikulum tahun 1984 antara pendekatan proses. Sayangnya perpaduan dan tujuan proses ini belum berhasil. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil kurikulum tahun 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto juga pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum tahun 1999, tapi perubahannya lebih pada penambah sejumlah materi. Yang ketujuh adalah kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa yang mesti dicapai siswa. Sayangnya kurikulum ini pada ujian akhir nasionalnya masih berupa pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin tercapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Awal 2006 KBK diberhentikan, lalu muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau lebih kita kenal dengan sebutan KTSP. Pembelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolahnya. Kurikulum yang ke-9 adalah kurikulum ke-13. Kurikulum ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini
diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum tahun 2006 atau biasa kita kenal dengan KTSP tahun 2006. Nah, kurikulum ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Yang terakhir ada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik ini memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perubahan kurikulum pendidikan Indonesia. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.